dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Saya di sini ingin mereview sedikit materi tentang bahasa dan sastra Indonesia yang selama 1 semester ini saya pelajari. Pertama, ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi sesama manusia dan alat untuk berpikir. Materi 2, nomina. Nomina adalah kata benda. Kata benda dibedakan menjadi 2, yaitu kata benda konkret dan abstrak. Kata benda konkret merupakan kata benda nyata dan dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya itu meja, buku, tas. Dan kata benda abstrak merupakan kata benda yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya itu kebahagiaan, kesedihan. Materi 3, identifikasi diri. Yang pertama itu ada menuliskan nama diri sendiri. Contohnya nama saya Ananda. Yang kedua ada menuliskan nama keluarga. Contohnya itu bapak, ibu, kakak, adik, paman, dan bibi. Yang ketiga, menuliskan nama teman sejawat dan status sosialnya. Contohnya itu Raden dan Sultan. Yang keempat, ada nama teman sejawat dengan status akademiknya. Contohnya itu Yunita Kristiani SH. Yang keempat, ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan biasanya digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa. Contoh kalimat sapaan untuk yang lebih tua, Bu singkatan dari ibu, dan Pak singkatan dari bapak. Dan contoh kalimat sapaan untuk yang lebih muda bisa dik atau adik dan bisa menyebutkan namanya saja. Dan kalimat sapaan untuk teman sebaya menyebutkan namanya saja, seperti Hai Ayu. Materi kelima ada prolog, dialog, epilog. Prolog adalah pendahuluan, dialog merupakan sebuah percakapan di antara 2 orang atau lebih. Dan epilog adalah kata penutup sebuah akhir cerita. Materi 6, jenis-jenis membaca dan membaca petunjuk. Jenis-jenis membaca ada 2, yaitu membaca nyaring bersuara dan membaca senyap diam. Dan kemudian membaca petunjuk adalah suatu kalimat perintah. Materi ke-7, tata cara membaca puisi dan prosa. Tata cara membaca puisi, yang pertama, kejelasan dalam artikulasi, intonasi yang tepat, mengatur pernafasan, kelancaran dan kecepatan, menguasai panggung, menggunakan gerak tubuh yang tepat, memahami makna puisi, dan ketepatan ekspresi. Sedangkan tata cara membaca prosa yaitu menceritakan keseluruhan cerita serta menandai dan mencari tahu makna-makna yang sulit. 8. Menulis tegak sambung, yaitu suatu kegiatan yang menghasilkan suatu tulisan yang bersambung antara huruf satu sama lain. Ke-9, ringkasan. Ringkasan adalah penyajian karangan atau peristiwa dalam cerita yang singkat atau efektif. Melihat perbedaan ringkasan dan ikhtisar dari susunannya. Kalau ringkasan itu susunannya masih melihat sistematika atau karangan aslinya. Sedangkan ikhtisar, seluruh gagasan yang ada dalam karangan asli dapat terwakili secara utuh. Ke-10, parafrasa. Parafrasa mengandung arti pengungkapan suatu karangan menjadi bentuk lain namun tidak mengubah pengertian awal. Teknik membuat parafrasa ada 2, yaitu lisan dan tertulis. Dari ke-11, surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi biasanya dituliskan dengan bahasa resmi yang ditujukan kepada lembaga daerah atau kedinasan. Sedangkan surat pribadi biasanya dituliskan dengan bahasa sehari-hari dan ditujukan kepada sahabat atau teman sebaya. Materi 12, formulir dan kwitansi. Formulir merupakan sebuah kertas yang berisi beberapa pertanyaan formal yang harus diisi. Contohnya formulir masuk sekolah. Sedangkan kwitansi merupakan alat bukti penerimaan uang. Materi ke-13, naskah pidato. Pidato merupakan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Susunan dalam pidato yaitu pembukaan, pendahuluan, isi pokok, kesimpulan, dan harapan. Sedangkan metode membaca pidato itu bisa menggunakan naskah, menghafal, dan tidak menggunakan naskah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.